Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam lestarilah Indonesia kepada kawan-kawan sekalian yang menyimak dimanapun berada di Nusantara maupun di mancanegara. Senang sekali sore ini kita bertemu lagi dan berbincang-bincang lagi tentang masa depan Indonesia, masa depan kelestarian sumber daya alam kita dan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai kekayaan luar biasa Indonesia ini, kekayaan alam, budaya, maupun kekayaan sosial. Dan Lestarilah Indonesia adalah sebuah ruang perbincangan untuk menggagas dan memperbincangkan masa depan Indonesia, memperbincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan cara kita mengelola sumber daya alam, cara kita mengelola perhutanan sosial, cara kita mengelola masa depan kita. Selamat datang di Lestarilah Indonesia musim ke-21. Kali ini tema yang akan kita perbincangkan adalah perhutanan sosial dan masa depan hutan di Indonesia. Saya Dwi Rahmat Muhtaman, host untuk acara ini. Saya adalah salah satu pendiri Lembaga Alam Tropika Indonesia dan juga salah satu pendiri Rimak Asia, sebuah konsultan untuk sustainability. Dan seperti kita tahu bahwa hutan selalu mengandung aspek-aspek dan unsur-unsur sosial dalam wilayah hutannya maupun dalam cara-cara hutan ini dimanfaatkan. Sejak tahun 78 ketika ada World Forestry Congress di Jakarta, isu hutan yang punya kaitan erat dengan isu-isu sosial menjadi topik yang hangat, menjadi tema dalam kongres itu, Forest for People. Nah, sejak itu perbincangan tentang hutan tidak pernah lepas dari perbincangan tentang masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya hutan di sekitar mereka. Apalagi di Indonesia. Ribuan desa di Indonesia adalah desa yang mempunyai interaksi yang sangat erat dengan sumber daya hutan yang ada di tepi-tepi atau merupakan bagian wilayah hidup masyarakat desa, ribuan desa itu jumlahnya. Karena itu, membincangkan soal pengelolaan hutan, pasti kita juga akan berbicara soal pengelolaan sosialnya. Nah, tetapi sejak 2016, pemerintah makin menggencarkan lagi peran sosial di dalam pengelolaan sumber daya hutan ini melalui kebijakan untuk mempercepat perhutanan sosial. Ya, meskipun perhutanan sosial atau kalau di Latin ya, Lembaga Alam Tropika Indonesia ini sejak berdiri tahun 89 memang mempromosikan hak-hak masyarakat dalam mengelola hutan melalui gagasan social forestry atau community forestry mereka, dan pemerintah mengadopsi itu sebagai perhutanan sosial, sebuah konsep atau pengelolaan, pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang ada di dalam kawasan hutan melalui partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Nah, sore ini Lestarilah Indonesia mengundang salah satu aktivis yang mempunyai dedikasi yang luar biasa sejak lama gitu ya, dan juga saat ini apalagi kesibukannya luar biasa, yang mempromosikan perhutanan sosial di seluruh pelosok
Indonesia. Mungkin dari 34 provinsi ini hampir semuanya sudah dijelajahi oleh tamu kita kali ini. Namanya Mas Suwito atau biasa dikenal sebagai Suwito Laros. Nah, apa itu Laros? Nanti kita akan cerita dengan Mas Wito ya. Nah, Mas Wito ini selain sebagai penggiat perhutanan sosial atau hutan sosial, dia juga anggota dari TP3PS, yaitu Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, sebuah tim yang dibentuk oleh Kementerian KLHK untuk mempercepat realisasi dari target pemerintah dari 12,7 juta hektar yang dialokasikan untuk perhutanan sosial. Sampai saat ini baru lebih dari 5 juta yang sudah dikeluarkan izinnya. Nanti lebih update lagi akan kita bincang-bincang dengan Mas Wito. Selamat datang Mas Wito. Baik, terima kasih Cak Rahmat Dwi Muhtaman ini. Senang bisa bertemu di forum ini. Terima kasih nih atas undangannya kita untuk ngobrol-ngobrol. Ya, senang sekali Mas Wito. Pada akhirnya ada kesempatan untuk kita berbincang-bincang ya. Nah, Cak Wito, kalau baca tulisan-tulisan sampean eh, di WordPress yang sampean kelola, itu kan banyak cerita atau keaktifan atau keterlibatan atau passion sampean di perhutanan sosial ini rupanya juga punya punya sejarah masa kecil di kampung halaman itu. Bisa diceritain nggak bagaimana suasana waktu kecil dulu, kemudian relevansinya dengan ternyata begini kehutanannya gitu. Baik, Cak. Memang itu tampaknya yang menjadikan saya memiliki jiwa ya passion gitu untuk bergerak di perhutanan sosial, dan saya baru tahu ketika sudah dewasa ini ternyata desa kampung kelahiran saya itu sampai sekarang, sampai detik ini statusnya masih kawasan hutan. Masih kawasan hutan ya, jadi kampung Jadi sampean. kantor desa, rumah-rumah, gedung SD di sana itu statusnya sampai detik ini masih kawasan hutan. Nah, itu. Baik, saya cerita sedikit mengapa saya seperti ini, Cak, ya. Ya, monggo. Ya, jadi memang karena memang kampung saya ini di dalam kawasan hutan, tapi kalau desanya sebenarnya sudah tidak ada pohon-pohon di desa kami itu, ya sudah seperti desa-desa yang biasa ya, bukan dalam desa pengertian formasi hutan ya. Kalau hutannya sendiri dari rumah saya paling tidak itu sekitar perjalanan setengah jam ya gitu, setengah jam itu baru ya ada kira-kira hutan. 2 kilometer lah gitu dalam bentuk hutannya gitu ya itu. Ya. Nah, ceritanya begini, Cak, tahun 70-an dulu ketika saya masih SD lah, masih kecil gitu ya. Nah, karena orang tua saya itu selain menjadi penggarap lahan hutan, kalau orang menyebutnya Makers Aren ya, di perhutani itu, kalau di kampung namanya sih babatan. Area lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk menggarap untuk kebun itu namanya babatan. Tapi di kemudian hari baru tahu bahwa itu yang namanya Makers Aren gitu. Nah, garapan lahan ayah saya itu, kalau saya masih kebayang seperti apa topografinya, di situ ada tanaman apa masih kebayang ya. Tapi saya membayangkan luasan itu nggak sampai ya sekitar 1/4 hektar lah mungkin. Bisa jadi nggak sampai 1/4 hektar itu ya, karena memang orang nggak pernah mengukur kan gitu. Sedikit sekali itu. Nah, otomatis dengan lahan garapan yang seperti itu dan di kampung, artinya di luar hutan itu juga tidak punya lahan yang menjadi sumber penghidupannya, ya tentu ayah saya mencari sumber penghidupan lain dari di luar yang lahan garapan itu. Salah satunya ayah saya itu mencari bambu hutan. Nah, mencari bambu hutan itu nanti dianyam ya, dianyam dibikin gedek. Gedek itu dinding bilik ya, rumah-rumahnya orang yang tidak berpunya itu, atau dibuat kelakah atapnya orang-orang yang tidak berpunya itu. Nah, itu pekerjaan ayah saya suatu ketika tahun persisnya sih saya lupa ya, tapi kelasnya berapa itu tahun 70-an ya.
Nah, Hmm. ayah saya itu mendapatkan orderan dari saudaranya yang bertempat tinggal di desa yang lain. Nah, saudaranya itu mau membangun rumah. Nah, oleh karena itu ayah saya diminta untuk mengirimkan bambu itu satu gerobak gitu. Nah, tahu sendiri ya, kalau di Jawa kalau udah orang mau bangun rumah dengan bahan bakunya bambu, itu bisa dibayangkan apakah itu orang keluarga kaya kan pasti kita bisa Ya, bayangkan itu. ya. Nah, itulah ayah saya itu mengirim bambu itu ke rumah saudaranya, tentu karena ini sifatnya berarti memang dijual kan gitu pada saudaranya di Hmm. desa yang lain. Nah, disitulah di tengah perjalanan ayah saya Ya. ditangkap oleh polisi kehutanan dan Hmm. kemudian dipenjara. Ya, saya masih kecil nggak tahu kan, tapi ketika sebelum ayah saya kemarin itu meninggal, saya tanya, Pak, dulu waktu di penjara di kantor polisi itu berapa lama? Berapa Dia lama cerita tuh? 4 bulan katanya. Oh, di, 4 bulan. di penjara 4 bulan. Jadi di penjara itu gara-gara mengangkut Dia membawa bambu bambu satu yang gerobak. diambil dari hutan. Iya, betul. Hmm. Gitu. Nah, di kemudian hari juga kami baru tahu, Cak, ternyata kalau bambu itu digunakan untuk di dalam desa itu Hmm. kayaknya nggak ada larangan. Tapi kalau Oh, bambu itu oke. dibawa keluar, dalam arti Hmm. dijual, Dijual. dikomersilkan, itu yang ternyata itu adalah tidak boleh. Ya, ya. Itu kalau kita pakai nomenklaturnya orang kehutanan sekarang, kalau dipakai untuk kebutuhan rumah dalam kampung itu namanya kebutuhan domestik, itu Hmm. pengemungutan. Hmm. Tapi kalau dibawa keluar dijual, itulah kebutuhan komersil yang namanya usaha pemanfaatan. Hmm. Ya tapi kan namanya orang kampung kan nggak Ya. ngerti waktu itu. Nah, Cak, itu kan katakanlah terjadi tahun 1900 73-an lah, sekitar tahun ya, 73. katakanlah 70 misalnya ya. Hmm. Dan 70 berarti kan sekitar hampir udah lebih dari 50 tahun kalau sekarang. Dan Iya sekarang betul. itu dan sekarang itu seperti itu masih terjadi kan? Masih, masih. Iya kan? Konflik-konflik masih itu masih terjadi konflik-konflik Iya, seperti itu. artinya ada orang misalnya memanfaatkan sesuatu dari hutan, kemudian dijual, kalau tanpa izin pasti tetap ditangkap kan sekarang Iya, pun. betul, betul, Hmm. Cak. Betul, masih kejadian. Jadi jadi menurut sampean apa yang perlu apakah memang harus begitu gitu ya? Nah, ini yang kemudian saya mungkin sebagai apa yang mendapatkan apa pemahaman di kemudian hari, terutama sejak terlibat di Latin lah ya, menjadi pendampingnya Latin, saya banyak belajar itulah yang kemudian tampaknya memang ada orang-orang atau keluarga-keluarga di sekitar hutan itu yang dia harus memiliki akses legal. Jadi agar dia dalam memanfaatkan hasil hutan itu tidak mengalami kriminalisasi. Hmm. Jadi seperti ayah saya dulu kan nggak tahu kalau itu dilarang. Bagaimana Betul, cara betul. memanfaatkannya segala supaya tidak dipenjarakan. Nggak tahu kan itu. Nah sekarang Ya. kita ada aturan itu, tahu kan itu. Maka Hmm. Hmm. ketika seseorang itu sudah memiliki akses legal, salah satunya mungkin dalam bentuk perhutanan sosial itu ya. Nah, barulah kemudian masyarakat bisa memanfaatkan hasil-hasil hutan itu secara sah, ya, secara legal, dia terhindar untuk bisa Hmm. dipenjarakan atau diproses melalui hukum. Nah, yang saya bayangkan itu, Cak. Jadi akses akses legal itu dulu yang tidak dimiliki oleh ayah Hmm. saya, yang tidak dimiliki oleh keluarga-keluarga lain di Indonesia ini dalam konteks memanfaatkan hasil hutan. Apakah itu kayu, apakah itu bukan kayu, bambu, rotan, getah damar gitu. Jadi itu yang saya maksud berarti inilah akses legal ini yang menjadi patokan agar masyarakat itu bisa hidup atau bisa mencari sumber penghidupannya dari hasil-hasil hutan. Itu yang Nah, saya pahami, ya, Kak. nah, tapi kalau kita lihat ya, desa di Indonesia sekarang itu ada 83.000 dan 863 ya. Ya. ya sekitar Ya. 80-an ribu sekarang tuh. Ya. Dan mungkin sekitar 25.000 atau 35.000 itu adalah desa-desa yang sangat bergantung atau ada di sekitar hutan. Ya, Nah, betul. bagaimana eh, masyarakat di 25.000 kampung itu paham soal legalitas?
apakah menurut sampean semuanya itu paham atau gimana? Nah, dalam perjalanan saya begini, Cak. Nah, Jadi memang dari pengalaman saya dan mungkin juga pengalaman kawan-kawan yang lain yang memahami situasi ini, kemudian dia melakukan pendampingan, advokasi. Nah, advokasi pendampingan itulah barangkali yang bisa memberikan penyampaian informasi tentang kebijakan. Jadi seperti saya dulu bekerja di Latin, ya menjadi pendamping masyarakat Krui, bagaimana mereka paham tentang informasi itu. Kemudian ketika saya di kemitraan, bagaimana kita bermitra dengan teman-teman untuk bisa menyampaikan itu kepada masyarakat di sekitar desa. Kita nggak pernah akan bisa atau mengharapkan dari petugas atau pegawai kehutanan. Kenapa? Karena memang tugas mereka mengamankan hutan, menyelamatkan hutan. Mereka maunya masyarakat itu nggak boleh di hutan itu kan gitu. Tapi kan kita sudah tahu bahwa sumber penghidupan masyarakat itu dari ya, hutan, nggak mungkin dia melakukan ya. itu. Jadi ya memang harus ada pihak ketiga seperti kata-kata Hmm, seperti Latin, kemitraan atau LSM yang lain. Jadi kalau nggak ada mereka-mereka ini, ya perhutanan sosial nggak akan bisa berjalan berkembang, gitu ya. ya. Masyarakat tidak akan pernah mendapatkan informasi kebijakan tentang akses legal itu, gitu ya. Nah, oke, kalau sampean kan mulai dari zaman Latin tahun 90-an itu sudah aktif ya mendampingi masyarakat, kemudian membuat advokasi. Kalau sampean lihat perjalanan pengalaman sampean sampai sekarang itu bagaimana menggambarkan perubahan itu sejak tahun 90 sampai sekarang itu gimana menggambarkannya ya Pak, ya, Baik, Mas? baik Mas Rahmat ya. Di tahap awal kita tahun 95-an sampai tahun 99 lah, 98 itu kita waktu itu kan punya jejaring ya yang namanya konsorsium pendukung sistem hutan kerakyatan. Media jejaring inilah yang sebenarnya kita gunakan untuk bagaimana membangun simpul di daerah-daerah agar kawan-kawan NGO, pegiat aktivis segala macam itu berkomunikasi dengan masyarakat bagaimana agar wilayah kehidupan masyarakat itu selamat. Jadi masyarakat mencari sumber penghidupan dimanapun tidak mengalami seperti yang dialami oleh saya itu. Nah, ketika itu kita memang dianggap sebagai orang luar kan. Jadi sebenarnya ide kita tentang SHK atau sistem hutan kerakyatan atau CPFM itu masih belum bisa diterima oleh mereka. Hmm. Nah, karena kegiatan advokasi ini gencar gitu, maka dari pihak internal kementerian pada saat itu masih Departemen Kehutanan ya. Nah, itulah mereka mencoba memulai ya dengan cara ya mungkin karikatif ya. Istilahnya karikatif itu oke, masyarakat bisa berada di situ tapi dia diberikan pekerjaan sebagai untuk menanam pohon, sebagai untuk memelihara pohon gitu. Nah, di sela-sela kegiatannya itu bolehlah dia itu mungkin menanam tanaman pangan seperti jagung dan yang lain-lain. Tapi yang utama itu. Jadi belum ada yang namanya akses legal secara resmi. Jadi Ya, sifatnya masih karikatif yang saya bilang tadi kan. ya. Masyarakat dilibatkan sebagai tenaga, buruh harian, menanam, merawat pohon di hutan lindung, di hutan yang sudah rusak lah gitu. Jadi artinya memang hutan-hutan yang bisa diakses masyarakat itu ya memang yang sudah rusak gitu untuk rehabilitasi, untuk penghijauan. Nah, itu kondisi sampai tahun 98 lah. Itulah yang kemudian di dalam Undang-Undang 41 99 itu dirumuskan sebagai hutan kemasyarakatan. Dan itu pun Hmm. menaruhnya bukan di batang tubuh undang-undang ya, tapi di dalam penjelasan. Jadi hutan kemasyarakatan pada saat itu masih belum masuk dalam aturan batang tubuh, di dalam masih dalam penjelasan. Pinggiran, Artinya pinggiran lah, pinggiran. memang ke mindset pada saat itu yang ada di pemerintah ya itu masih memang state based forest management itu. Jadi Hmm. pengelolaan hutan berbasis negara itu ya memang hutan itu harus bersih dari manusia. Nah, baru kemudian kita terus ya bergerak merubah peraturan itu dari mulai Undang-Undang 41 dulu sebelum terbit 41 kan ada kawan-kawan FKKM ya itu bagaimana mereka bergerak untuk membuat draft tandingan dari RU Kehutanan dan terus berkembang sampai itu diundangkan meskipun tidak diakomodir tapi adalah sedikit-sedikit pasal yang masih bisa dijadikan celah dan perjuangan yang paling cukup panjang paling itu perumusan perubahan PP kan.
PP tentang tata hutan, ya. Dari PP nomor 32 tahun 2004 menjadi PP nomor 6 tahun 2007. Nah, di dalam PP nomor 6 tahun 2007 itulah ada sebuah bagian yang diberi judul itu namanya pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam bagian pemberdayaan masyarakat itulah salah satu klausul awal untuk akses legal masyarakat yang sekarang berkembang menjadi perhutanan sosial, yaitu ada perizinan atau legalitas hukum bahwa masyarakat bisa mengelola selama 35 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Nah, kalau dalam P6 tahun 2007 itu ada 3 bentuk itu akses legal itu, pemberdayaan masyarakat itu, yaitu kemitraan kehutanan, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. 3 ini yang dibentuk. Jadi hutan kemasyarakatan HKM, hutan desa, dan kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan itu akses legal masyarakat di daerah yang sudah di wilayah hutan yang sudah ada konsesinya seperti IUPKH, HTI gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat itu dalam arti adalah masyarakat diberikan akses legal ya agar bisa memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal. Dan selain itu juga diberikan penguatan kapasitas bagaimana agar masyarakat bisa mengakses kawasan hutan itu dengan baik, tetap terjaga kelestarian hutan. Itu perkembangan berikutnya. Nah, pelaksanaan dari PP 6 tahun 2007 ini kemudian terbitlah peraturan menteri kehutanan ya. Misalkan peraturan menteri yang terbit di tahun pertama tahun 2007 itu peraturan menteri tentang hutan kemasyarakatan. Peraturan P37 tahun 2007. Kemudian ada permen tentang HTR P nomor tahun 23 tahun 2007. Baru kemudian disusul hutan desa tahun 2008 tuh P49 tahun 2008. Saya apal nomor-nomor itu karena saya dalam proses susunannya itu. Nah, itulah Pak, sampai tahun 2014 itu dimulai di pemerintahan yang dipimpin Pak SBY ya, mulai tahun 2007 itu ya, sampai tahun 2014 ya. Nah, pada waktu itu memang sebenarnya kementerian itu di dalamnya itu mereka merancang paling tidak selama pemerintahan Pak SBY di periode kedua itu paling nggak itu ditargetkan sekitar 2,5 juta hektar lah itu kira-kira bisa dicapai itu. Namun kemudian sampai tahun 2014 itu capaiannya memang baru sekitar 500.000 hektar, itu kurang dan sedikit lah gitu. Kira-kira itu. Nah, oleh karena itulah kawan-kawan, para pegiat reforma agraria, para pegiat perhutanan sosial segala macam itu terus melakukan dialog-dialog dengan di era transisi pada saat itu kan. Nah, kemudian disitulah dirumuskan bagaimana agar reforma agraria dan perhutanan sosial itu dijadikan agenda prioritas oleh pemerintahan ini dan kemudian masuk dalam RPJMN. Gitu ya, itu kira-kira seperti itu. Akhirnya kemudian tadi sampai dalam pembukaan menyampaikan tahun 2016. Nah, tahun 2016 itulah momentum terbitnya peraturan Menteri LHK tentang perhutanan sosial. Sebenarnya perjuangan untuk mendrafting permen LHK ini lama, Cak, dari tahun 2015. Jadi setahun lebih. Saya ikut memfasilitasi untuk advokasi kebijakan baru itu ya. Dan jadi waktu itu Pak Dirjen, Pak Adi Daryanto meminta kepada saya, bagaimana tolong agar kawan-kawan LSM membantu rumusan dari permen LHK tentang perhutanan sosial itu. Jadi waktu itu ya cukup partisipatif dalam penyusunan permen itu. Saya ingat waktu Latin tahun zamannya Gus Dur ya, tahun 2000 ya. 2000 itu kan pernah kita membuat white paper untuk Gus Dur ya, supaya mengalokasikan wilayah kelola rakyat sejumlah 16 juta. 16 juta ya. Bagaimana ceritanya kok muncul 12,7 juta yang sekarang ini ya? Apa ada sesuatu rumusan khusus gitu atau gimana tuh? Gini Cak, ya sebenarnya angka yang disodorkan di awal itu bukan 12,7 Cak. Itu 40 juta hektar. Jadi kalau kawan-kawan masih punya draft awal RPJMN, di dalam draft awal RPJMN terus itu muncul angka 40 juta hektar. Pertimbangannya
keadilan pengelolaan hutan itu, kalau luasan kawasan hutan di Indonesia itu 120 juta hektar, itu maka 40 juta hektarnya atau 30%-nya itulah dikelola oleh pemerintah untuk konservasi, taman nasional, cagar alam, segala macam itu kan gitu. Ya, Nah, ya. yang 40 juta hektar lagi itu bagian untuk swasta lah kan, untuk HTI, HPH segala macam, pokoknya untuk digunakan untuk komersial itu 40 juta hektar. Nah, yang 40 juta hektar itu mestinya itu untuk rakyat, kehidupannya rakyat itu, perhutanan sosial ini, nah gitu. Nah, angka itu, Cak, sebenarnya kalau kita runut, mudah-mudahan ada kawan-kawan yang masih punya video atau mungkin coretan-coretannya Prof. Hasanus Simon. Jadi di dalam di lingkungan diskusi FKKM awal dulu, Pak, Prof. Hasanus Simon tuh menyampaikan itu, ya? harusnya kehutanan masyarakat di Indonesia ini 30% dari kawasan hutan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat 30% itu berarti sekitar 40 juta hektar itu. Jadi itu, Cak. Nah, itu dari 40 juta hektar ke 12,7 tidak ujuk-ujuk begitu, Cak. Awalnya dari 40 juta hektar itu menjadi 19 juta hektar. Nah, waktu itu saya masih ingat sekali Bang Khalid Muhammad sebagai penasihat senior menteri, dia itu marah ini. Bagaimana ini dari 40 juta hektar kok bisa menjadi 19 juta hektar? Wah, pokoknya Bang Khalid Muhammad itu marah segala macam. Ya, intinya kemudian Bu Menteri menyampaikan Bang Khalid bahwa 19 juta hektar itu paling tidak minimal lah yang akan kita realisasikan untuk masyarakat. Ya. Jadi angka awalnya 19 juta, ya, bukan 12,7. Nah, waktu itu bahkan dirjennya masih Prof. Arifawang ini. Nah, ternyata dari 19 juta itu kemudian menjadi 12,7. Nah, bisa jadi memang ini banyak waktu itu memang sedang baik di internal, di luar segala macam kawan-kawan saling berhitung lah kira-kira memang berapanya yang layak itu kan gitu. Nah, dari hitungan mungkin terkait SDGs segala macam itu maka muncul angka 12,7 juta itu. Yang punya hitung-hitungan limit itu sebenarnya Mas Heri Santoso, Mas. Ya, jadi Mas Heri ketua Caplek. Nah, beliau itu yang hitungan limit. Nah, mungkin nanti bisa suatu saat Mas Heri Santoso itu kalau bisa diajak untuk berdiskusi dalam forum ini. Ya, tapi itu sejarahnya bagaimana 12,7 juta muncul itu tidak ujuk-ujuk 12,7 ya. Awalnya 40 juta hektar gitu. Kemudian menjadi 19 juta hektar, tapi kemudian definitifnya di dalam RPJMN yang ditetapkan menjadi peraturan presiden itu jadi 12,7. Itu, Cak. Nah, kalau melihat data terbaru ya, Cak Wito ya, Oktober 2022, dari 12,7 juta hektar itu yang direalisasikan itu sudah 5.087.000 hektar. Ya hampir ya lebih kurang 50%. Nah, tentu ini jauh dari yang diharapkan ya. 12,7 kita sampai Oktober kemarin baru 5,87 juta hektar. Apa kira-kira yang menjadi tantangan besar ini untuk merealisasikan alokasi atau izin itu supaya 12,7 gitu loh untuk 2024? Baik, ya. Kelihatannya kok susah banget gitu. Yang pertama saya perlu informasikan ya, paling enggak dari statement sampai itu perlu saya koreksi. Memang kalau datanya pemerintah seperti itu ya menyajikannya. Capaian sekian. Kawan-kawan perlu cermati bahwa capaian, taruhlah tadi kalau Oktober 5.080.000 ya, tapi Desember ini sudah sekitar 5,3 juta ya. Tapi kawan-kawan tidak melihat catatan kecil di dalam tabel itu, ada sekitar 1 juta itu yang masih sifatnya peta indikatif wilayah hutan adat. Hampir 1 juta itu. 900.000 hektar sekian lah gitu. Artinya itu apa? Di luar yang 5 juta tadi ya? Di dalam yang 5 juta itu ada 900 yang masih peta indikatif. Oke. Namanya peta indikatif wilayah hutan adat. Nah, ini belum diserahkan. Belum di SK-kan secara legal, masih peta indikatif. Ya mirip lah dengan PIAPS itu. Hanya bedanya kalau PIAPS itu memang peng-SK-kannya mungkin top down ya dari pemerintah ini, tapi kalau PILH
peta wilayah indikatif itu memang dari bawah ada usulan masyarakat, Ya, adat ya. gitu. Tapi dari usulan-usulan itu yang sudah ada petanya wilayah masyarakat adat, tapi ternyata belum didukung dengan keberadaan produk hukum daerah. Nah, ini Daerahnya kalau belum pemerintah mengakui. ini kan biasanya kan bekerjanya dengan aturan main, aturan hukum kan gitu. Nah, Ya, misalkan di daerah yang ada masyarakat adat itu belum ada perdanya, misalkan perda adanya. tentang pengakuan perlindungan masyarakat adat. Nah, itu masih ada 900-an ribu hektar atau hampir 1 juta lah. Artinya 5,3 kalau sampai bulan Desember ini, 5,3 juta ini dikurangi dari sekitar Itu yang hampir masih 1 juta itu. indikatif. Berarti Benar, capaian yang sudah benar. di SK-kan itu sekitar 4 juta sekian, Hmm, belum hmm. 5. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, mengapa ini terjadi? Nah, itu Ya, dia. jadi angkanya bukan 5 ya, Cak, yang sudah di Eh, SK-kan ya. Ya hmm, sudah di SK-kan itu angkanya sekitar 4, sekian. Mengapa ini terjadi? Yang pertama, ini kawan-kawan Indonesia Budget Center hmm, IBC itu pernah melakukan kajian terkait dengan anggaran. Nah, oke. harusnya sebenarnya alokasi untuk anggaran perhutanan sosial kalau untuk luasan 12,7 Nah, juta hektar itu betul, harusnya betul. sekian triliun. Ya, ya, ya. Ternyata dari hitungan pengalaman ini, jadi kawan-kawan IBC waktu itu Hmm, mencoba menghitung dari pengalaman kawan-kawan penggiat perhutanan sosial dalam pengajuan legalitas itu, hmm. kira per hektar itu dibutuhkan berapa biaya ya untuk Ya, mendapatkan ya, legalitas betul, itu. Nah, betul. itu ada angkanya ya sekitar Ya. 3.600 rupiah per hektar atau berapa itu ada Hmm, hmm. kajiannya IBC Indonesia Budget Sehingga Center. harusnya budgetnya disediakan Ya, sekian pertama banyak. budget. Jadi Ya. alokasi budget itu masih jauh ya. Nah, Hmm, inilah yang sebenarnya sering kali kawan-kawan akademisi itu ada yang menyoroti, mah ini di sinilah sebenarnya letak kekurang konsistennya ya. betul, Satu betul. pihak punya menjanjikan sekian tapi tidak didukung dengan alokasi anggaran yang Ya, mencukupi. persis, Ya, persis. itu. Itu Ya, yang ya. pertama aja ya. Nah, Yang kedua, ya memang tahu sendiri ya. Tadi yang pertama tadi bahwa masyarakat di pinggiran hutan itu kan tidak tahu persis kebijakan seperti ini. hmm, Siapa yang menyampaikan kepada mereka? hmm, Jadi boleh dicek di dalam data itu rata-rata perhutanan sosial yang sudah mendapatkan legalitas itu rata-rata atau sebagian besar itu ada pendampingnya. Ada LSM yang mendampingi, ada pihak ketiga yang ya, mendampingi. ya. Ya, Tanpa itu meskipun sekarang agak sudah susah mulai ya. ada ya, yang dari pihak pemerintah ya, ada KPH, ada segala macam, ada penyuluh kehutanan. Tapi dominasinya lebih lah, mungkin 90% itu masih dari wilayah-wilayah yang didampingi oleh CSO Ya, atau pihak ketiga. ketiga. Itu artinya Hmm, apa? Ya ada jembatan bagaimana ya, kebijakan ya. itu sampai ke masyarakat. Gitu. Jadi memang ada gap bahwa masyarakat di pinggiran hutan itu Hmm, belum memahami seperti apa hmm, usia itu, bagaimana cara mereka mengajukannya. Jadi kalau nggak ada pendampingnya, mereka nggak bisa mengajukannya. Nah, jadi ada gap itu ya, gap pemahaman, sosialisasi. Ya kadang-kadang sih pemerintah juga merasa cukuplah nggak perlu sosialisasi lagi hmm, gitu. hmm. Nah itu nggak juga. Nah inilah kemudian yang kita rekomendasikan untuk dibentuk pokja-pokja di tingkat provinsi. Nggak bisa ini hanya ditangani di tingkat pusat. Makanya sekarang di tiap provinsi kecuali DKI Jakarta yaitu ada Hmm. pokja-pokja perhutanan sosial. Tugasnya apa ya? Tugasnya? Ya, pokja-pokja percepatan itu yang kita maksudkan agar pokja ini yang melakukan sosialisasi ke desa-desa potensial minimal di wilayah yang tiapsnya itu. Itu yang kedua, Cak ya, ada gap ya, Ya, ada ya. gap informasi kebijakan yang sampai ke daerah. Yang ketiga, satu lagi Cak ini. Ya kan memang perhutanan sosial ini bukan satu-satunya jalan keluar untuk permasalahan eh, pengelolaan sumber daya alam kita atau hutan kita. Hmm, Bahkan dalam kebijakan itu kan selain perhutanan sosial ada reforma agraria kan gitu. hmm. Nah, di tingkat lapangan itu juga kadang-kadang terjadi perdebatan. Nah, apakah ini akan perhutanan sosial, apakah ini reforma agraria. Jadi Ya. dinamika di lapangan ini juga akan mempengaruhi dinamika perkembangan perhutanan sosial. Nah, ketika di lapangan sendiri terjadi perdebatan, nggak mau perhutanan sosial lah, saya maunya reforma agraria. Tapi ternyata nanti setelah diajukan menjadi reforma agraria dalam bentuk TORA, setelah ada identifikasi dan verifikasi dari pihak planologi atau BPKH, oh ini tidak memenuhi kriteria untuk menjadi TORA itu atau dikeluarkan dari kawasan hutan.
akhirnya direkomendasikan lagi menjadi perhutanan sosial. Jadi lagi. memang tidak semata-mata dari situasi yang di pemerintahnya. Di tingkat lapangan itu selain ada gap informasi kebijakan tadi juga ada dinamika ya, bahwa tidak semuanya bisa menerima kebijakan perhutanan sosial nih. Ada mereka yang maunya reforma agraria dalam arti dikeluarkan dong dari kawasan hutan. Kan ini sudah seperti ini, harusnya sudah bukan hutan lagi, harus menjadi land reform, menjadi reforma agraria, keluar dari kawasan hutan. Ya, dinamika seperti itu juga mempengaruhi capaian perhutanan sosial. Ya kira-kira itu, masih ada lagi yang lain ya. Kalau melihat kondisi yang saya paparkan tadi ya, kemudian kita merujuk ke hasil studinya Latin, Lembaga Alam Tropika Indonesia yang berjudul Masa Depan Kehutanan adalah Perhutanan Sosial atau Social Forestry ya. Masa depan kehutanan adalah social forestry. Artinya kalau ya ini kan reforma agraria atau perhutanan sosial tentu berkaitan dengan ideologi aliran mana nih yang kita ambil itu kan. Nah, kalau kita merujuk kepada Latin, kalau menurut sampean prospeknya bagaimana? Masa depan pengelolaan hutan di Indonesia itu perhutanan sosial kalau menurut Latin. Ya, saya bahkan sebelum kajian Latin itu dalam ini saya sudah seperti itu ya. Jadi sebenarnya kajian Latin itu justru menegaskan dari penerawangan jauh saya. Saya sudah penerawangan jauh, saya seperti itu, Cak. Ya. Ya, Ini ya. yang sering saya sampaikan ya, bahwa kondisi hutan kita itu berbeda dengan hutan di Indonesia. Tadi sampai di pembukaan tadi sudah menyampaikan bahwa karakteristik kawasan hutan kita itu banyak masyarakatnya, ya ada desa-desa di sekitarnya itu. Jadi nggak bisa dipisahkan antara masyarakat yang sumber penghidupannya dengan kawasan itu dengan hutan itu sendiri. Ya, Nah, ya. ini merata di seluruh Indonesia. Nah, jadi dengan demikian menurut saya berdasarkan karakteristik kawasan hutan di Indonesia itu, maka saya yakin bahwa ke depan ini konsep kebijakan atau teori yang benar yang bisa menjadikan relasi harmoni antara masyarakat dengan alam atau hutan itu ya perhutanan sosial. Namun demikian saya sampaikan bahwa perhutanan sosial bukan jalan satu-satunya. Nah, artinya apa? Ya ketika kawasan hutan itu di situ sudah menjadi bangunan permanen, fasilitas umum, fasilitas sosial, gedung sekolah, gedung SD, ya itu kan nggak mungkin dibuat hutan lagi. Ya, Nah, ya, hal-hal yang seperti itu ya. ya harus didefinisikan menjadi TORA, tanah objek reforma agraria. Nah, tapi yang memang di situ masih vegetasinya masih memungkinkan dipertahankan sebagai hutan, nah biasanya kan kawan-kawan dari kehutanan kan punya alasan tuh. Ada argumentasi kenapa di sini itu dijadikan kawasan hutan. Mungkin ada pertimbangan kelerengan, topografi, pertimbangan hidrologi, segala macam. Sehingga lokasi itu harus dipertahankan sebagai kawasan hutan. Nah, kalau yang itu yang kita sepakat ya. Tapi kalau yang sudah Ya. tidak berhutan, akan dipertahankan menjadi hutan, itu yang susah ya gitu. Dulu pernah nih ketika saya berkunjung ke Kampung Cibeduk namanya di Halimun ini, itu Kasepuhan ya, salah satu masyarakat Kasepuhan. Tuhan. Dia Ya. bercerita bahwa kami ini disuruh pindah Pak oleh pemerintah. Lalu saya jawab katanya ulun gitu. Kalau memang pemerintah mau memindahkan kami sekaligus mau menggotong batu ini, jadi ada batu di situ yang Oh, menjadikan yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. jadi merupakan itu Kalau ya, batu ini ikon dipindahkan ke tempat mungkin. kami berpisah, pindah boleh Pak. Ya tapi dari ukuran batu segala macam itu kan kita nggak Nggak membayangkan mungkin. bagaimana pemerintah akan memindahkan batu itu kan gitu. Ya, Artinya ya. inilah bahwa relasi antara masyarakat dengan alamnya yang di sekitarnya itu memang sudah sedemikian rupa melekat. Nah, itulah menurut saya jalan tengah untuk membangun relasi harmoni antara kebijakan pemerintah, kepentingan pemerintah, dan kepentingan masyarakat dalam kehidupannya. Salah satunya menurut saya perhutanan sosial ini. Nah, Ya. Ya. ini menarik dengan pertanyaan Kang Ade Ridwan di grup Gahari tadi ya. Oh. Saya jawab di sini Mas ya. Apakah perhutanan sosial itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia gitu? Nah, salah satu pertimbangan mengapa
skema perhutanan sosial itu bermacam-macam. Saat ini misalkan taruhlah disebutkan dengan 5 jari ya, 5 skema. Jadi, Itu ya, pertimbangannya itu. Karena di lapangan itu karakteristik macam-macam. masyarakat, karakteristik Hmm. lembagaan masyarakat, karakteristik kawasannya itu berbeda-beda. Hmm. Sehingga apa? Kalau mau diserahkan menjadi satu skema nggak bisa. Ya, Nah, ya, makanya itu skema-skema itulah yang diadaptasikan untuk mengakomodir situasi lapangan setempat. hmm. Nah, seperti salah satunya contohnya hutan adat. Ya, kawan-kawan penggerak hutan adat sih memang masih belum setuju bagaimana hutan adat versi pemerintah itu. Tapi Hmm. ketika kawan-kawan tidak setuju, lalu akan bergerak kemana? Karena memang kebijakan yang ada di pemerintah pada saat ini seperti ini yang ada. Nah, Ya, itu yang ya. kita baca dari Bang Yando kalau diskusi dalam forum keberlanjutan ya. Memang sekarang kebijakan pemerintah yang paling mungkin ini. Tapi Hmm. bukan berarti kita memang saat ini memang harus berhenti di sini, ya bisa saja suatu saat nanti bergerak terus. Tapi Ya, kebijakan yang tersedia seperti saat ini, ya hutan adat itu masuk menjadi bagian perhutanan sosial. Kalau tidak mau menjadi bagian dari perhutanan sosial, siapa yang akan mengurus? Kan nggak ada kan gitu. hmm. Nah, nah, ini saya kira ini aspek penting ini ya. Iya, iya. Perhutanan sosial itu kan eh, wilayah otoritasnya itu hanya ada di dalam kawasan hutan, ya, kawasan negara, tanah negara. Nah, sementara ada kawan yang menyampaikan ke saya, padahal di luar kawasan hutan ada sekitar 34 juta hutan rakyat dengan berbagai bentuk atau karakter hutan yang dikelola oleh rakyat. Nah, Latin misalnya kalau kita merujuk ke konsep-konsep yang dikembangkan tentang social forestry-nya, itu kan juga tidak membatasi wilayah social forestry itu ada di dalam kawasan, tetapi di luar kawasan hutan negara itu juga bertebaran praktek-praktek pengelolaan hutan. Nah, ini menurut sampean bagaimana nih masa depan dari hutan yang dikelola oleh masyarakat di luar kawasan hutan? Jangan sampai jadi anak tiri juga, padahal potensi sumber daya hutannya besar, manfaat oleh masyarakat juga luar biasa, tidak beda dengan yang ada di dalam kawasan gitu ya. Nah, tapi dari segi kebijakan pemerintah itu nampaknya menjadi, ya itu tadi sampai bilang nggak diurus, nggak ada yang urus gitu. Nah, ini apa ini ya? Ini ya penjelasan saja. Ini sudah menjadi perdebatan hangat ketika kita merumuskan draft Permen 83 tahun 2016 ya. Hmm, hmm, Nah, di dalam permen tersebut disampaikan, kita tegaskan bahwa perhutanan sosial itu berada di kawasan hutan negara dan hutan hak atau hutan adat. Jelas di sana aja definisi. oh, Ya, yang mengapa di kita luar tegaskan kawasan. itu? Mengapa perlu ditegaskan itu? Karena di periode sebelumnya, periodenya menterinya almarhum Pak Prakoso, itu Hmm, di sana sudah ada kebijakan tentang social forestry ya. hmm, Nah, tapi implementasi kebijakan social forestry yang di Pak Prakoso tahun 2004 itu, saya masih ingat, Permenhub P nomor 1 tahun 2004, itu hanya dilaksanakan di kawasan hutan negara yang sifatnya itu hmm, proyek, tidak mengakomodir yang di luaran itu. Nah, makanya dalam perumusan P83 tahun 2015, kita minta ditegaskan bahwa perhutanan sosial itu di dalam kawasan hutan negara dan hutan hak atau hutan adat. Bisa hmm, dicek lagi, Cak. Dari mulai P83 tahun 2016 dan hmm. P9 tahun 2001 itu di definisi itu jelas seperti itu. Jadi Oke. tidak hanya di kawasan hutan negara. Nah, ini baru kenapa sekarang yang kita urus itu Hmm, baru di dalam kawasan hutan negara gitu. hmm, Karena yang kita urus sekarang ini aspek legalitasnya. Keadilan hmm, legalitas ini baru diberikan kepada korporasi, perusahaan-perusahaan besar. Masyarakat belum mendapatkan keadilan hmm, dalam aspek legalitas. Inilah mengapa kita geraknya sekarang masih banyak dalam kawasan hutan negara. Karena yang kita kejar ini sekarang aspek legalitasnya dulu. hmm, Jadi keadilan dalam aspek legalitas. Bahwa pemerintah sudah memberikan kebijakan legalitas izin kepada korporasi itu lebih dari 30 juta hektar.
masyarakat masih sekian kan gitu. Ya, Makanya yang ya, sekarang ya, kita kejar ya. itu adalah yang di dalam kawasan hutan. Bukan Nah, berarti yang di luar kawasan hutan ditinggalkan, tidak. Nah, itulah yang kemudian ditegaskan di dalam P9 Permen PLHK nomor P9 tahun 2001, Pak ya. Di sana ada tentang hutan rakyat, ada bagian tentang registrasi hutan rakyat. Jadi kalau hutan rakyat tidak perlu diurus legalitasnya. karena Kalau sudah hutan rakyat legal. itu cukup diregistrasi oleh Ya. gubernur di provinsi, diregistrasi untuk diapakan? Untuk dikuatkan, diberdayakan. Kalau misalkan di situ ada produksi kayu, bagaimana kayu nanti menjadi lebih baik, harganya lebih banyak. Kalau di situ tidak ada produksi yang lain. Jadi sudah dipikirkan nggak? Di P9 tahun 2001 itu hutan rakyat bisa dibuka bagiannya di sana, ada. Dia diregistrasi hutan rakyat itu untuk dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Nah, jadi kalau di hutan rakyat yang diurus bukan aspek legalitasnya, tapi bagaimana agar nilai atau manfaat yang ada di hutan rakyat itu nanti menjadi lebih besar. Jadi lebih ke prioritasnya dulu, Cak, ini. Ya. Prioritas dalam Karena secara umum memang yang aspek legalitasnya di dalam kawasan hutan tadi itu yang kita kejar. Karena hutan yang di luar Iya. kawasan, hutan raya di luar kawasan itu umumnya sudah punya hak alas hak ya. Iya, itu. Jadi bukan aspek legalitas yang kita bukan berjuang. aspek legalitas yang jadi isu. Kalaupun toh hutan adat itu juga di luar kawasan hutan, itu kan sekarang awalnya dari kawasan hutan, Cak. Itu yang kita perjuangkan, hutan adat menjadi hutan hak itu sekarang, karena keberadaannya secara de jure sekarang masih menjadi bagian dari kawasan hutan. Mengapa hutan adat kita juga perjuangkan dalam aspek legalitasnya? Nah, jadi khusus hutan adat, meskipun dia dalam definisinya itu adalah hutan hak, karena secara de jure sekarang itu posisi kawasan hutan yang menjadi wilayah adat itu masih di dalam kawasan negara. Jadi aspek legalitasnya masih perlu diperjuangkan. Berbeda dengan hutan rakyat tadi itu yang alas haknya sudah jelas. Itu jadi sebenarnya lebih ke prioritas ya, lebih ke prioritas di mana kita berjuangnya itu. Itu ya. Oke, ya kawan-kawan Lestarilah Indonesia, kalau ada komentar atau pertanyaan silakan dituliskan di chat di YouTube Latin ID maupun di Instagram. Saya kira juga streaming juga di Instagram Latin ya. Silakan berpartisipasi untuk menanya ke ahlinya nih, Mas Suwito Laros. Pertanyaan atau komentar atau apapun ya, kita tunggu. Kalau belum ada kita lanjut, Mas Suwito. Jadi yang menjadi tantangan ke depan tadi sudah disebutkan. Kalau target 2024 12,7 juta berarti harapan makin muram ya Mas ya. Dari sisi waktu ya, dari sisi waktu ini. Nah, tapi ini yang penting nih. Oke lah, kita tidak bisa mencapai pengakuan legalitas 12,7. Tetapi kita perlu mencermati nih perubahan rezim yang baru nanti bagaimana supaya paling tidak ada perubahan 12,7 juta itu. Apa yang dilakukan? Apa yang Mas Wito pikirkan dan juga mungkin kawan-kawan pernah ngobrol dengan Mas Wito ini bagaimana strategi kita ini untuk menjaga 12,7 juta ini tetap menjadi bagian kebijakan kehutanan mendatang. Baik. Ini jadi kebuka nih sekarang jadinya ini. Ya, memang kita ini kawan-kawan penggiat perhutanan sosial ini memang tidak tinggal diam, Cak, meskipun tidak mencuat ya ke media segala macam ya. Kita bergerak juga, bergerilya juga. Bagaimana agar kebijakan ini nanti aman ya. Seperti juga dulu ketika bagaimana perhutanan sosial itu bisa masuk ke dalam RPJMN ini segala macam kan dulu kan sebenarnya tidak terlalu gegap gempita ya, tapi ada step tahapan bagaimana kawan berkomunikasi. Nah, itu juga kawan-kawan di sini, Cak. Kita sekarang kawan-kawan juga bergerak, pendekatannya bukan lebih ke personal ya, karena bagaimanapun juga nanti itu jatuhnya ke personal. Siapa sih bakal calon presiden itu yang memiliki ideologi atau visi yang kira-kira bisa menyelamatkan wilayah kelola rakyat yang sekarang kita perjuangkan menjadi perhutanan sosial itu kan. Nah, setidaknya memang sekarang kawan-kawan juga menguatkan dulu ya, kita menghimpun dari pengalaman kita ini, best practice-nya seperti apa,
kemudian lesson learn yang harus diperbaiki seperti apa, itu kita kumpulkan knowledge manajemennya itu, itulah nanti yang akan kita jadikan alat ya, media untuk meyakinkan kepada pimpinan baru negeri ini nanti, ini loh bahwa perhutanan sosial ini harus dilanjutkan. Ini contoh-contoh yang sudah baik, ini memang yang harus diperbaiki, harus diperbaikannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi memang saat ini kawan-kawan para pegiat perhutanan sosial itu sedang mengumpulkan data-data informasi untuk mengelola ini menjadi sebuah pengetahuan sehingga nanti menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah baru nanti. Jadi sekarang lebih bergeraknya ke sana, Kak, mengumpulkan ini data dan informasi tentang praktek perhutanan sosial ini sehingga nanti pemerintah ke depan dalam menyusun kebijakan ini berbasis dari rekomendasi kita. Itu yang sekarang kita lakukan, Kak. Jadi bukan pendekatan ke personalnya siapa bakal calon. Betul. Ya, siapapun mungkin perlu kita tawarkan pada saat misalnya kampanye gitu ya, kita undang mereka untuk bicara soal perhutanan sosial ke depan sebagai satu satu bagian pengelolaan penting sumber daya hutan di Indonesia gitu. Karena ya seperti yang sebelum-sebelumnya kita juga pernah melakukan itu kan, mengundang atau memberikan kertas kerja gitu ya ke para calon pemimpin baru itu untuk bisa mencerna usulan-usulan kita agar menjadi bagian dari kebijakan baru nanti. Nah, ya, begitu Kak. Ya. Nah, ya Wito, kalau satu hal di samping yang sudah diuraikan tadi ya, saya terpikir soal inovasi gitu ya. Apa yang baru, yang inovatif gitu, baik dalam hal praktek-praktek lapangan maupun dalam hal ya mungkin kebijakan gitu. Sesuatu yang inovatif yang belum pernah dilakukan tapi bersedia untuk eksperimen gitu, sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang baru untuk ke depan. Sampean selama wirawiri di wilayah-wilayah PS di Nusantara ini ada menemukan yang inovatif nggak? Ya. Baik, Cak. Inovasi yang pertama ya, Cak ya, bahwa dulu kan banyak sekali kawan-kawan yang merasa ketakut, khawatir. Kalau hutan, pengelolaan hutan ini diserahkan kepada masyarakat, itu nanti hutan ini makin hancur nih, tidak akan menjadi hutan. Kelestarian hutan akan terancam kan gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi salah satu yang kita angkat untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya perhutanan sosial ini kan dibangun kebijakannya dari pengalaman kearifan masyarakat, kearifan lokal masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat mengatur ruangnya? Di situlah masyarakat punya, oh ini ada hutan larangan, oh ini ada hutan cadangan gitu. Nah, di dalam perhutanan sosial itu juga ada pembagian ruang, Cak. Ini yang belum banyak diketahui oleh halayak ya. Ada pembagian ruang atau blocking ya. Di mana di situ ada ruang perlindungan, di situ ada ruang pemanfaatan. Ruang perlindungan ini yang betul-betul tidak diperbolehkan masyarakat untuk sama sekali memanfaatkan, misalkan kayunya ditebang segala macam. Misalkan itu di sepadan sungai, di sekitar mata air, di tingkat kelerengan yang tinggi. Itulah yang dijadikan blok perlindungan dan konservasi. Nah, yang dimaksud konservasi adalah di situ ruang yang untuk memulihkan populasi atau volume jenis-jenis satwa atau tanaman yang sudah langka. Jadi diberikan ruang juga, di situ ada ruang perlindungan, konservasi di perhutanan sosial. Banyak sekarang kita jumpai di kawasan hutan itu, perhutanan sosial itu yang, oh di situ sekarang kembali airnya mengalir, oh di situ sekarang hewannya nambah lagi, banyak lagi gitu. Jadi ada yang seperti itu, Cak. Jadi dalam konsep ruang, ada hal yang baru itu Cak. Dari sebelum ada perhutanan sosial dan setelah perhutanan sosial ya. Inilah yang untuk menjawab kekhawatiran ya. Jangan sampai bahwa hutan yang diserahkan kepada masyarakat itu menjadi lebih jelek gitu. Dan ini memang sudah ada risetnya ya yang dilakukan oleh Profesor Mundrajat Kuncoro dan kawan-kawan akademisi yang lain. Di Jadi situ sudah mereka ada bukti secara lokal dan
secara tradisi punya ini ya, punya cara untuk membuat spatial planning sendiri sebetulnya ya. Ya, memang spatial planning bukan berarti dalam bentuk di atas kertas buku ya Pak ya. Ah, Itu ya, tapi dalam ya. memori Mental mereka, dalam mereka. ini mereka menjadi pengetahuan lokal mereka. Kolektif. Ya. Ya, itu situlah local wisdom, local knowledge itu di situ. Ya, Jadi, Cak, ya. saya baru pulang dari Kabupaten Sinjai ya, di Kecamatan Sinjai Tengah, di Desa Sautanre. Di dalam itu saya coba posting di Facebook, di Instagram. Di situ saya jepret gambar vegetasi pohon-pohon itu yang namanya hutan lona. Apa itu? Meskipun di situ ada pemukiman masyarakat, ada sawah, tapi yang disebut oleh masyarakat hutan lona itu mereka nggak berani akan membuka menebang pohon, enggak. Oh, Itu mereka lindungi karena hmm. mereka punya keyakinan bahwa orang tuanya dulu itu memang menyelamatkan hutan itu. Hutan itu nggak boleh dibuka. Nah, agar perlindungan mereka terhadap hutan lona itu terus-menerus bisa berjalan sampai kemudian anak-anak cucu mereka nanti, maka hutan lona ini karena memang setelah di overlay dengan kawasan hutan itu masuk kawasan hutan, maka kita usulkan menjadi hutan desa. Nah, itu Cak. Nah, kenapa tidak hutan adat? Nah, karena kebetulan di sana kita juga punya pendamping masyarakat. Pendamping masyarakat itu juga di tempat lain juga mendampingi untuk hutan adat. Untuk karakteristik kelembagaan di sana, di Desa Sautanre ini, nampaknya kalau mau diproses hutan adat, mungkin bisa jadi pencapaiannya akan memakan waktu yang lama. Nah, sehingga akhirnya Hutan sekarang desa diambil dulu ya. jalan hutan desa. Ya, Masyarakat sendiri di ya. lapangan nggak tahu bahwa itu kawasan hutan. Itu mereka Hmm. menyebutnya hutan lona saja gitu. Ya, ya. Padahal lona itu nama yang mereka diwariskan oleh orang-orang tua mereka. Jadi local wisdom, pengetahuan lokal, kearifan lokal ini memang sudah ada di setiap masyarakat. Mana yang harus dilindungi? Nah, demikian juga di perhutanan sosial, Cak. Meskipun di situ mungkin barangkali sudah kondisinya rusak, maka kita coba ungkit ke masyarakat. Apa betul ini lahan-lahan yang di sepanjang pinggir sungai ini harus dibuka? Apa betul yang sekitar mata airnya harus terbuka? Nah, disitulah kita adakan diskusi dengan komunitas di desa-desa itu, yang kemudian mereka, oh kata orang tua kami dulu, oh kata nenek moyang dulu. Nah, akhirnya mereka sepakat, oke lah, di lokasi-lokasi yang seperti itu kita akan selamatkan, kita Ya. akan tanam jenis-jenis pohon yang untuk melindungi lahan itu, Ya, tidak akan ditebang nantinya. sungai. Nah, itu Ya. salah satu inovasi yang pertama Pak ya, dari sisi untuk mengantisipasi bagaimana bahwa perhutanan sosial itu nanti yakin bahwa rakyat itu mengelola dengan secara lestari Lestari. berkelanjutan. Nah, inovasi yang kedua ya, bahwa sebenarnya gerakan perhutanan sosial kita ini kan di awalnya kan sebenarnya bagaimana kita berjuang untuk menyelamatkan wilayah kehidupan rakyat. Artinya apa? Kita tidak memikirkan bisnisnya, komersialnya. Jadi intinya yang penting wilayah kelola masyarakat itu selamat kan gitu. Ya. Nah, tapi dalam kebijakan perhutanan sosial, dalam konteks untuk pemerataan ekonomi, ya kalau korporasi memanfaatkan hutan itu untuk bisnis mereka, kenapa rakyat tidak kan gitu. Ya. Nah, Ya. ini inovasi Jangan hanya berikutnya. dibebani untuk melindungi melulu ya. Iya, jangan hanya masyarakat untuk melindungi itu. Masyarakat harus mendapatkan manfaat yang optimal Betul. untuk kehidupan mereka. Nah, Ya. disinilah Cak, maka inovasi itu dilakukan dalam bentuk misalkan dari mulai budidayanya ya, bagaimana pemilihan jenis-jenis tanaman yang lebih cocok hidup di situ, yang memberikan manfaat ekonomi, komersial. Ini yang membedakan akses legal sekarang, perhutanan sosial dengan kebijakan masa lalu. Kalau di perhutani seperti orang tua saya dulu kan boleh punya lahan garapan di situ kan, itu nggak Ya. boleh menanam tanaman sembarangan, Cak. Harus ikut perhutani. Ya. Selain menanam tanaman itu harus tanaman pinus, harus tanaman ini gitu. Jadi kalau tanam zaman dulu itu jenis tanaman yang bisa ditanam di kawasan hutan itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, Ya. kalau di perhutanan sosial sekarang inovasinya tidak. Jenis-jenis pohon tanaman itu dimusyawarahkan, dirundingkan oleh masyarakat, dipilih mereka mana yang kira-kira jenis pohon itu bisa memulihkan fungsi hutan, tapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi mereka. Ya kalau bagi masyarakat sih itu baru yang namanya wanatani, agroforestry, silvoforestry itu baru. Tapi kalau bagi orang-orang yang kehutanan mungkin enggak baru. Tapi menurut saya disitulah inovasi perhutanan sosialnya.
di situ ada silvopasture, di situ ada Ya, ya. silvopasture, ada agroforestry multistrata. Jadi betul-betul budidaya kehutanan, tapi tidak semata-mata untuk melindungi hutan, memulihkan hutan, tapi juga ada manfaat ekonominya. Dan di situ masyarakat kita fasilitasi bagaimana dia tidak hanya menjual hasil panen itu secara mentah. Kita Betul, ajak kepada betul. masyarakat juga untuk memberikan nilai tambahnya dari produk yang ada di mereka. Hmm, Jadi seringkali banyak Cak yang di tempat-tempat itu dulu tidak menjadi bahan ekonomi, komersial gitu, di hmm, kemudian hari bisa menjadi komersial Cak gitu. ya, ya. Bisa seperti itulah. Jadi ada inovasi untuk added value ya, Hmm, penambahan nilai ekonomi dari hasil-hasil produk dari yang mereka kelola. Nah, satu lagi, Cak, nah, itu tadi kan saya untuk konservasi atau perlindungan alam sudah ada inovasinya, untuk ekonomi, kebutuhan masyarakat sudah ada inovasinya. Satu lagi Pak inovasinya, ini inovasi sosial. hmm, Jadi, Cak, bahwa kita semuanya sudah paham bahwa masyarakat kita ini sejak dahulu kala sudah memiliki budaya gotong royong, kerjasama. Tapi kita tahu bahwa faktualnya budaya gotong royong atau kerjasama kan makin terkikis. ya, ya, Nah, betul, betul. bagaimana agar budaya gotong royong ini bisa tumbuh kembali dalam perhutanan sosial itu? Nah, Hmm, disinilah maka dilakukan kegiatan pengembangan institusi kelembagaan ya, dari hmm, mulai kelompok tani hutan ataukah mungkin lembaga desa pengelola hutan yang diperdeskan itu, atau dalam bentuk kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial. Ini inovasi sosial, inovasi kelembagaan yang sebelumnya tidak ada di masyarakat, nggak ada Pak dulu gitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memulihkan revitalisasi dari gotong royong. semangat gotong royong ya. Ya, ini Ya. inovasi sosial. Jadi kira-kira kembali ke tiga ranah tadi Pak, inovasinya. Jadi inovasi dalam konteks perlindungan sumber daya alam, inovasi untuk ekonominya, Ekonomi. Hmm, dan juga ada inovasi sosialnya, ya. kelembagaannya. Bagaimana budaya gotong royong itu tumbuh kembali di masyarakat. Itu kan? Nah, kalau kembali kita merujuk studinya Latin 2000, Social Forestry 2045, mungkin itu bisa kita sebut dalam istilah membangun ekosistem social forestry gitu ya, karena dengan membangun ekosistem social forestry itu maka di situ bukan hanya ada hutannya saja tetapi ada proses processing produk-produk yang diambil dari hutan, kemudian ada lembaga-lembaga baru yang bisa lahir karena pemanfaatan aneka ragam sumber daya yang dari hutan. Jadi ada mungkin ada pabrik pengolahannya, kemudian ada kafe tempat menjualnya, kemudian ada supermarket yang menjual itu, Iya, iya, iya. macam-macam gitu ya. Nah, jadi menurut Cak Wito untuk mewujudkan ekosistem social forestry itu bagaimana tantangannya gitu ya? Karena kan Baik. kalau ada hutan rakyat kemudian dihasilkan dari situ hasilnya madu misalnya, kemudian madu dijual keluar, ya itu mungkin mudah saja gitu ya. Tapi Hmm. bagaimana membuat madu ini diolah Makin lagi bernilai. produk, kemudian aneka aneka kue, aneka keripik dari bahan madu misalnya ya. Ada pengobatan lebah misalnya di situ, macam-macam. Nah, itu yang diimpikan oleh Latin tuh, ekosistem social forestry. Nah, menurut Iya, sampean gimana tuh prospeknya ya? betul itu Cak, bahwa seperti tadi saya ceritakan dalam konteks inovasi ekonominya ya, bahwa yang sebelumnya masyarakat itu kalau menjual hasil-hasilnya itu selalu mentah, sehingga nilainya itu rendah, tidak ada Hmm, tambahan hmm, nilai. Kita sering memberikan kelakar kepada masyarakat itu, untuk mengkritik mereka Mas ya, untuk autokritik ya. Masyarakat itu sering sekali menjual pisang mentah ke hmm. pasar, kemudian di pasar dia belanja pisang goreng. Itu dia. Menjual singkong Ya. mentah, kemudian dia belanja singkong goreng atau olahan singkong yang lain, getuk itu segala macam. Jadi itu yang kita jadikan analogi ke masyarakat ya, Hmm, hmm. bagaimana bahwa ada penambahan nilai dari produk-produk yang kita hasilkan. Nah, Ya, ya, menurut ya. saya di sini menurut saya peran kunci yang dilakukan oleh Latin saat ini dengan apa
belajar sesorenya itu, di sana ada anak-anak Hmm. muda yang belajar kan, Ya, ya. bahwa kita tidak bisa mengandalkan secara terus-menerus dari kaum kolot nih, orang-orang Hmm. tua ini untuk melautan. Ya, perkembangan zaman harus Ya, kita ya. ikuti bahwa dunia global sekarang berubah dengan teknologi informasi segala macam. Nah, kita tentu harus bagaimana mengajak anak-anak muda itu untuk bergelut di isu ini. Nah, disinilah ruang mainnya anak-anak muda. Bagaimana anak kita memberikan tantangan kepada generasi muda untuk mengelola informasi, untuk mengelola hasil-hasil produk ini menjadi memiliki nilai tambahnya, ya, dari Ya. sisi olahannya, dari sisi packagingnya, dari mulai jejaring pemasarannya. Hmm. Jadi ini menurut saya yang harus diwujudkan. Kita tidak hanya bisa mengandalkan orang-orang tua yang namanya ada di dalam SK Perhutanan Sosial, tapi bagaimana anak-anak mudanya, generasi Ya. mudanya, termasuk ibu-ibunya, termasuk perempuan-perempuan mudanya itu juga bergerak dalam perhutanan sosial, terutama dalam konteks untuk peningkatan nilai tambah dari hasil-hasil produksi perhutanan sosial. Jadi ke sana, Cak. Oke, Jadi kita oke. harus bagaimana memberikan semangat kepada anak-anak muda, bagaimana anak-anak muda itu supaya tertarik kepada Ya. perhutanan sosial ini karena harus disadari bahwa 60% lebih daratan Hmm. kita ini kawasan hutan. Kalau Betul, ini ditinggalkan oleh betul. anak muda, berarti kawasan hutan kita nanti akan orang lain yang akan mengelola. Hmm. Artinya apa? Ya, akhirnya anak-anak muda akan menjadi tenaga kerja di luar, menjadi Hmm. TKI, TKW segala macam. Hmm. Jadi buruh Padahal kan? potensinya Nah, agar luar kita biasa ya. menjadi tuan di tanahnya sendiri, Ya, maka anak-anak ya, muda harus kita ajak nih untuk ya. bergelut di perhutanan sosial. Itu aja. Oke, ya, ya, ya. Terima kasih Mas Wito. Jadi kawan-kawan Lestarilah Indonesia tadi Mas Wito menyebutkan soal Sesore ya. Bagi yang belum familiar, Sesore itu adalah sekolah social forestry, sebuah sekolah virtual yang digagas oleh Latin yang membuka kesempatan kepada siapapun untuk belajar tentang social forestry. Lama pendidikannya 3 bulan, 3 sampai 4 bulan, itu setiap Sabtu dan Minggu. 3 sampai 4 jam tiap pertemuan, jadi sangat fleksibel dan virtual saja. Jadi sekarang sudah batch ketiga. Oke, Mas Wito, ini ada pertanyaan dari Mbak Dian Intarini. Mas Wito, bisa diulas tentang potensial dana desa untuk membiayai social forestry. Peraturan yang baru tahun 2021 didorong pembiayaan dari pendanaan luar difasilitasi LSM yang selama ini 90% seperti yang disampaikan tadi. Apakah ada juga contoh dari pihak swasta yang mendukung pembiayaan social forestry itu? Lalu yang kedua, semudah apa izin kegiatan ekonomi oleh masyarakat kawasan hutan desa ini? Apakah berbeda izinnya? Apakah misalnya izin pemainan kayu berbeda apa tidak? Oke, itu dari Dian. Silakan, monggo Mas. Dijawab. Baik, yang pertama terkait dengan dana desa ya, Hmm. bahwa kita tahu jumlahnya besar. Ini sudah dipikirkan lama ya, sejak kita tahu Hmm. Prof. Erani pernah menjadi Dirjen PMD ya di Kementerian Desa. Ya. Ini Prof. Erani dulu kita berdekatan dengan mereka, berkoordinasi bagaimana nih agar pemerintah desa itu dengan perhutanan sosial itu berjalan seiring sinergis itu. Ya. Nah, makanya Cak dari tahun 2017 sampai sekarang itu di dalam produk peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, peraturan menterinya itu, di sana sudah ada spesifik bahwa penggunaan dana desa Bisa untuk itu social bisa policy. untuk mendukung memfasilitasi pengembangan perhutanan sosial. Nah, Oke. hanya masalahnya adalah implementasinya harus mengikuti aturan atau tata cara mereka. Nah, supaya tidak salah alokasinya kan gitu. Ya, ya, Supaya ya. juga tidak double account gitu. Gitu. Hmm. Nah, ini kemudian kawan-kawan Fakultas Hutanan UGM itu Mas Teguh Yuwono dan kawan-kawan dan Japlek LSM-nya di Jogja itu kerjasama dengan Dirjen PED, mereka membuat pilot ini ada di Jogja di HKM turunan Sitomulyo itu yang terkenal dengan geoparknya Watu Payung dan di hutan desa Wonogiri di Buleleng. Mereka mencoba membuat semacam simulasi ya, bagaimana agar terintegrasi antara perencanaan perhutanan sosial dengan perencanaan pembangunan desa. Oke. Ya. Kebetulan saya memiliki keistimewaan
di tahun 2022 ini kemarin berkunjung ke Watu Sana ya. Payung, berkunjung ke hutan desa Wonogiri, menemukan itu, mendapatkan cerita langsung dari kepala desanya. Jadi Oke, sudah, bagus. Cak. Jadi Ya, ya. sudah terintegrasi. Jadi dana desa sebenarnya sudah tidak menjadi masalah, bisa itu efektifkan untuk mendukung perhutanan sosial. Hanya sekali lagi harus mengikuti aturannya supaya tidak menjadi temuan atau double account ya gitu. Dan selain di dua desa yang saya ceritakan di Wonogiri, Bali dan di Jogja, ini di desa-desa lain sudah banyak yang mempraktekkan. Kita sudah banyak tahu itu. Itu yang pertama terkait dengan dana desa. Yang kedua, tadi ada pertanyaan, apakah ada nih swasta yang mendukung perhutanan Ya. sosial? Ada, Cak. Jadi sebenarnya kalau dalam aspek legalitas, salah satu skema yang ada di pemegang konsesi itu adalah skema kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan ya. Iya, kemitraan kehutanan itulah kerjasama antara kelompok masyarakat dengan pemegang izin berusaha, kalau sekarang namanya kan. Kalau dulu yang HTI, HBH itu, atau yang BUMN sekarang perhutanan, itu ada namanya kemitraan kehutanan. Dan itu masih berlaku ya, bisa ya? Di beberapa tempat ada, di Sumatera Selatan Ya, ada, ya. di Riau Jambi juga ada, ada. di Riau ada, di Kalimantan juga ada. Ya. Nah, namun demikian, pertanyaan penting yang sampaikan sampaikan tadi, bahwa tidak semua perusahaan itu mau melaksanakan kegiatan itu. Nah, inilah sebenarnya kita juga sudah berdiskusi dengan kawan-kawan di APHI, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Ya. bagaimana agar APHI ini juga bisa menggerakkan anggotanya, gitu. Karena sebenarnya pernah ada peraturan, Cak, ini peraturan menteri yang lain gitu, bahwa sebenarnya pemegang izin berusaha itu punya kewajiban untuk mengalokasikan areal kerjanya itu 20% untuk kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat ini. Dalam arti itu untuk perhutanan sosial gitu. Nah, ini sebenarnya artinya sudah ada antisipasi kebijakan ini, bagaimana agar swasta ini mendukung kebijakan perhutanan sosial itu. Yang terakhir tadi, bagaimana nih agar desa-desa ini bisa melaksanakan kegiatan usahanya untuk hutan ini ya, untuk pengelolaan perhutanan sosial. Ya, ekonominya. Nah, ini sudah ada banyak praktek, Kang Rahmat ya, di beberapa tempat. Ini sekarang ini kalau di kelompok usaha di perhutanan sosial itu namanya KUPS ya. Nah, KUPS itu punya kelompok-kelompoknya, taruhlah kelompok, saya berikan contoh di lokasi yang saya dampingi, dia memproduksi madu misalkan. Jadi madu yang diproduksi oleh anggota-anggota KUPS itu nanti disetor, dibeli oleh kelompok ini, kelompok KUPS madu ini. Nah, kemudian dari kelompok madu ini kemudian diolah ya, dalam arti peningkatan kualitasnya ya, bersih dari polusi, kemudian kadar airnya, nah kemudian di branding, di packaging kan gitu. Jadi kelompok ini, kelompok KUPS inilah dia yang mempackaging, membranding, memberikan nama itu yang dihasilkan oleh anggota itu. Nah, kemudian KUPS ini bekerja sama dengan BUMK, BUMDes, ya, Badan Usaha Milik Kampung atau Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa itulah yang memasarkan, mendistribusikan hasil-hasil produk perhutanan sosial. Jadi sudah ada contoh-contoh yang seperti itu, seperti yang di Bali tadi, di Wonogiri sana itu BUMDesnya itu bahkan di sana yang menjadi pengelola hutan desa di Wonogiri itu ketua BUMDesnya itu sekaligus itu. Jadi memang sangat mungkin bagaimana bahwa hutan atau desa ini terlibat dalam pengelolaan hutan ini. Memang sekarang prakteknya lebih banyak untuk yang non kayu, ya, bukan yang untuk kayu yang sekarang ini dijalankan untuk pengembangan usahanya. Ya, meskipun untuk kayu dan produk-produk yang lain sebenarnya nggak ada masalah ya, secara kebijakan itu sudah terbuka, mau melakukan apapun gitu bisa. Begitu itu di hutan produksi bisa. Nah, tergantung inisiatif dari masing-masing desa atau pemimpinnya dan kerjasama dengan pengelola hutan tadi. Nah, ini ada follow up question ini dari Mas Untung Karnanto soal budget tadi, Cak. Nah, kalau ya budget itu untuk PS bisa, kalau yang untuk hutan hak di luar kawasan gimana? Mestinya nggak ada masalah juga mestinya ya? Nah, itu Cak, tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam P9 itu sudah ada muncul bagaimana hutan rakyat itu diregistrasi ya oleh Dinas Kehutanan di tingkat provinsi ya. Nanti itu kalau di P itu kan memang gubernur kan, tapi orang kelembagaan di bawahnya gubernur kerjanya kan Dinas Kehutanan.
maka Dinas Kehutanan Provinsi itu harus menggeresti hutan rakyat itu dilakukan pembinaan. Nah, boleh dicek ke direktorat di PSKL, di PSKL itu namanya Direktorat PUPS ya, Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Saya melihat kelihatannya Direktorat PUPS ini sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengembangan usaha di hutan rakyat. Ya, artinya apa? Hutan rakyat kalau sudah diregistrasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi, sudah ditetapkan, itu dia sudah masuk kategori perhutanan sosial. Artinya apa? Ini bisa dilakukan pembinaan oleh Dirjen PSKL melalui Direktorat PUPS tadi, Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Nah, kalau dulu kan yang memang hutan rakyat itu yang banyak membantu pengembangan pembinaannya kan BPDAS ya, BPDAS di masing-masing daerah. Tapi karena sekarang sudah perubahan, transformasi kelembagaannya, maka PSKL yang melakukan itu. Nah, direktorat yang bisa membantu mendampingi pengembangan usaha dari hutan rakyat itu namanya PUPS, Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita bisa mengundang dari PUPS, kita bisa tanyakan ini, sudah berapa banyak ini hutan rakyat yang sudah dilakukan pembinaan pengembangan usahanya oleh Direktorat PUPS. Bisa dicek, Pak. Ya, ini Mas Untung mungkin ada pengalaman buruk nih. Mas Untung kan dia punya koperasi yang anggotanya itu memang adalah hutan rakyat di luar kawasan semua, dan dia dapat sertifikat FSC itu. Nah, menurut dia dana desa ini memang tidak mudah pengalokasiannya. Kemarin aja mungkin karena selama COVID ya, jadi cukup rumit dan semua dialokasikan untuk ngurusin COVID. Apalagi di jajaran pemerintah dia bilang ya, birokrasi yang masih nggak paham PS, wah ini bisa lebih ditekan untuk sesuaikan akun yang umum gitu. Jauh itu pengalaman Mas Untung tuh. Iya. Tambahan saya lagi, Cak, yang terkait dengan fasilitas dana ya, meskipun bukan hibah ya, itu ada pinjaman namanya FDB, fasilitas dana bergulir. Kalau dulu memang itu dikelola oleh BLU KLHK yang namanya BLU ya. BLU KLHK, tapi sekarang BLU ini masuk dalam BDLH ya, badan itu yang dana lingkungan. Betul, itu di bawah Kemenkyu. Ini juga bisa memfasilitasi pendanaan hutan rakyat. Di sana ada namanya skema namanya KTT ya, kredit tunda tebang. Oh, kredit tunda tebang. Jadi nggak perlu ditebang tapi dia dapat duitnya. Nah, jadi kami kan begini pernah cerita Cak ya, bahwa di hutan-hutan rakyat itu banyak sekali rakyat menebang pohonnya yang belum berumur, ditebang, dijual karena dia punya kebutuhan mendadak. Betul. Nah, bagaimana pemerintah itu agar memfasilitasi masyarakat untuk mengantisipasi ada tumbang butuhnya itu. Jadi agar kalau dia punya kebutuhan mendadak tidak dengan menubang pohonnya yang belum layak tebang, tapi ada tabungan simpanannya. Nah, inilah yang kita anjurkan. Ternyata mereka mengadopsi dengan kebijakan yang namanya KTT, kredit tunda tebang. Nah, kredit tunda tebang ini bisa nanti oleh masyarakat setelah terima dana pinjamannya bisa untuk membeli ternak misalkan kayak gitu. Dari ternak itu nanti kalau mereka punya kebutuhan mendadak, bukan pohonnya yang belum layak ditebang yang ditebang, tapi ternaknya itu yang akan dijual kan gitu. Nah, ini sudah diantisipasi di kebijakan ini. Kemana aja permohonannya? Ke kementerian? Kalau sekarang ke BDLH. Kalau dulu memang belum KLHK dulu. Nah, saya sudah beberapa kali fasilitasi. Nah, sekarang mungkin bagus juga ini kalau Cak Rahmat nanti mengundang dari BDLH. Bagaimana mereka memberikan fasilitas pendanaan kepada hutan-hutan rakyat yang seperti yang saya ceritakan tadi itu. Apakah kebijakan dari zaman dulu? BLDH barangkali ada minimum atau ada minimum mungkin ya, minimum kredit yang diminta. Kalau misalnya 1 juta 2 juta barangkali agak ribet juga dia. Ya, tentu mungkin seperti pengalaman di BLU KLHK dulu Pak ya, ada persyaratan kelembagaannya ya, meskipun jatuhnya pinjaman itu ke individual, misalkan mereka harus berkelompok gitu. Jadi nanti ada pertanggungan kelompoknya individual kan gitu. Jadi mungkin kalau seperti yang saya ketahui, misalkan ada kalau nggak salah di Jogja juga ada yang sudah pernah mendapatkannya. Tapi kemarin yang saya tahu itu di Muna, Kabupaten Muna. Mereka membentuk kelompok tani hutan rakyat, kemudian mereka mengajukan itu dan akhirnya dari kelompok-kelompok itu turun dari dana pinjamannya itu. Gitu, Cak.
FDP ya, Oke, fasilitas dana oke Cak bpjs. Wito. Waduh, ini kita memerlukan beberapa jam lagi nih untuk bisa tuntas mendengar cerita Mas Wito di Nusantara. Tapi rupanya waktunya sudah nyaris jam 6 ini. Jadi Oh, eh, apa boleh buat, saya kira kita menyudahi perbincangan sore ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa melanjutkan perbincangan yang pasti lebih seru lagi. Pengalaman Mas Wito berkelana dan berkunjung dengan para pelaku langsung di lapangan itu kan menarik untuk kita dengar ceritanya ya. Jadi terima kasih Mas Wito atas sharing pengetahuan dan pengalamannya yang luar biasa kawan-kawan ya. Mas Wito ini mulai dari tahun mungkin lulus sampean tahun berapa? 87, 88 ya? lulusnya, itu Ya lulus. lulusnya, lulusnya. Setelah Kalau itu, bekerja di desa-desa itu memang sampai tahun 89 ya. ya Dari mulai mulai tahun dari awal kan? 89. Ya Ya. mulai dari Tapi awal bergabung di Latinnya 95, Cak. 95 di Latin, kemudian Iya. banyak tinggal di masyarakat Krui awal-awalnya tuh di Iya, Lampung. betul. Sampai sekarang mendedikasikan jiwa raganya untuk Perhutanan sosial. pengembangan perhutanan sosial. Sekali lagi terima kasih Mas Wito, mudah-mudahan dan saya kira banyak bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dan juga bermanfaat bagi percepatan perhutanan sosial di Indonesia ini. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Nanti kita tunggu Baik, terima cerita kasih, Kak Kamal. Terima selanjutnya. kasih. Sampai jumpa kita di forum berikutnya. Berikutnya. Demikianlah kawan-kawan Lestarilah Indonesia musim 21 ini perhutanan sosial dan masa depan hutan di Indonesia kita cukupkan sekian dan kita akan melanjutkan perbincangan pada kesempatan yang akan datang. Saya Dwi Rahmat Muhtaman mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Wito dan Terima kasih partisipasi kembali. Ya. kawan-kawan kalian. Sampai jumpa dan dari saya sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Indonesia. wabarakatuh. Oke. Oke, langsung izin live ya.